Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita pun dapat melaksanakan tugas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, para penonton di mana saja berada, uraian kita masih berkaitan dengan syukur atas nikmat Allah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang kita ingin uraikan lagi pada hari ini berkaitan dengan wudu, yang dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah diuraikan secara lengkap. Yang ingin saya katakan pada hari ini adalah bahwa ajaran-ajaran wudu, dengan menyentuh, dengan membasuh, dengan mencuci seluruh anggota badan kita, akan menyebabkan yang pertama, hilangnya dosa-dosa dari anggota badan kita. Mulai dari telapak tangan yang kita cuci hingga akhirnya kedua kaki hingga mata kaki yang kita cuci. Ini berarti bahwa semua dosa dari anggota badan kita telah terhapus dengan air wudhu yang kita ambil setiap kali kita berwudhu. Kita juga sudah tahu bahwa semua anggota badan yang dicuci atau dibasuh ketika wudhu itu adalah anggota badan yang memiliki dosa, bukan anggota badan yang tidak memiliki dosa. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan wudhu itu. Kita tahu bahwa kita mencuci, membasuh anggota badan kita sebanyak 3 kali. 3 kali itu adalah sunatnya, sedangkan yang wajibnya adalah 1 kali. Kalau demikian halnya, maka seseorang yang berwudu, kalau dia menggunakan 1 kali untuk mencuci maupun membasuh anggota badannya, berarti dia sudah memenuhi sesuatu yang wajib. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah sunat. Ini ada maknanya para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seseorang yang berwudu, dia ambil 4 kali untuk setiap anggota badan yang dicuci? Ada ulama yang berpandangan itu hukumnya makruh. Karena itu maka 1 kali kita basuh dan kita cuci anggota badan kita hukumnya wajib. 3 kali kita membasuh anggota badan kita atau mencuci anggota badan kita hukumnya sunat. Kalau yang keempat berarti hukumnya makruh. Kenapa dimakruh? Karena ada kandungan di dalamnya pemahaman bahwa kalau sudah 4 kali kita membasuh dan mencuci anggota badan kita lebih dari yang dibutuhkan, dan di dalamnya terdapat mubazir menggunakan air. Karena itulah maka dalam ajaran wudu tidak boleh kita mubazir menggunakan air.
Seringkali kita melihat dalam kehidupan kita, ada orang yang ketika berwudu, dia buka kerannya itu besar-besar. Sampai apa? Begitu besar dia buka keran air, sampai percikannya itu mengenai orang yang ada di sampingnya. Karena itulah, maka dalam ajaran wudu kita harus menghemat air. Kita tidak boleh membuka keran itu sebesar-besarnya sampai apa? Sampai berlebihan air itu digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tidak boleh kita berbicara ketika berwudu. Karena dipandang wudu itu bagian dari ibadah. Kita konsentrasikan diri kita ketika kita berwudu tanpa kita ngomong apapun kecuali doa-doa seperti doa yang diajarkan oleh Imamul Ghazali. Kemudian para penonton, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi yang harus kita perhatikan ketika berwudu. Ada ulama yang memandang bahwa setelah selesai kita berwudu, tidak boleh kita usap, tidak boleh kita hapus, tidak boleh kita keringkan air wudu itu dengan kain-kain, misalnya dengan handuk atau lainnya, dengan handuk atau tisu misalnya. Ada ulama yang berpandangan seperti itu. Mengapa ulama berpandangan seperti itu? Katanya agar air wudu itu bisa menjadi saksi ketika di akhirat nanti. Bisa menjadi saksi sebagai tanda kita berwudu sewaktu kita hidup di dunia ini. Ini pandangan dari sebagian ulama. Kalaupun Bapak Ibu misalnya berwudu, mengusapnya dengan handuk atau dengan tisu, saya kira itu tidak jadi masalah. Tapi ada baiknya itu tidak dikeringkan dengan menggunakan tisu atau menggunakan handuk. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi adalah berwudu dengan air yang terkena panas matahari. Ulama tidak membolehkan menggunakan air panas yang terkena sinar matahari. Mungkin larangan itu terjadi karena ketika kita menggunakan air yang terkena panas matahari, maka akan terjadi gangguan, mungkin pada mulut karena kena panas, mungkin pada mata karena kena panas. Karena itu hindarilah hal-hal yang seperti ini. Kalau kita sudah melakukan semua itu, kita berwudu dengan secara sempurna, kemudian bahagian-bahagian yang dikhawatirkan tidak terkena air sudah kena air semua, maka apa yang kita lakukan sesudah itu? Yang dilakukanlah berdasarkan hadis Nabi adalah kita melaksanakan sholat sunat wudu 2 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil wudu, setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat yang dilakukannya itu menghapuskan semua dosanya yang telah berlalu. Ini luar biasa pahala yang didapat oleh seseorang yang melaksanakan sholat sunat wudu 2 rakaat. Kalau begitu, maka ketika kita berwudu dengan air wudu, kata Nabi, keluarlah semua dosa dari anggota badan yang dibasuh, yang dicuci dengan air wudu. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, semua dosa kita yang telah berlalu dihapuskan oleh Allah. Maka sempurnalah penghapusan dosa kita dengan 2 kegiatan itu, dan sempurna pula lah kebersihan kita untuk melaksanakan sholat. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Bisa Bapak Ibu bayangkan begitu pentingnya tausiah pada hari ini. Sampai-sampai tausiah kali ini saya sampaikan di dalam mobil saya menuju Balaraja untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas saya. Sekian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.